Selamat sore, Sobat Zona Real Estate. Saya Hardiansah. Sore ini saya bersama Bapak Soleman Sumawinata. Beliau adalah Ketua Real Estate Indonesia atau REI periode 2016-2019. Dan beliau saat ini juga menjabat sebagai Presiden FIAPSI atau Federasi Real Estate Internasional Wilayah Asia Pasifik, Pak ya. Masih menyibukkan diri Pak ya di kepala, udah menjelang 60 atau berapa sih Bapak nih Pak umurnya? Masih aktif juga nih. Menjelang 60, alhamdulillah masih sehat. Oke. Ya, masih banyak aktivitas, masih banyak teman yang harus ketemuin, ya. Masih ngobrol-ngobrol, masih seputar properti, ya, sambil ngopi-ngopi, supaya kita terus insya Allah sehat dan fresh terus. Iya. Pak, Bapak nih sebelum jadi ketua REI memang sudah aktif juga entah di perusahaan dan dikenal juga ke bawah tuh lentur, ke atas juga lentur. Dulu ya saat Bapak masih menjadi ketua REI itu selalu ngelit Pak, apa yang Bapak omongin tuh di media tuh. Nah sekarang kan pandemi udah mulai melanda ini Pak. Apa sih Pak yang diperlukan industri ini Pak agar up lagi nih Pak? Ya, saya kira saat ini industri properti mulai menampakkan tanda-tanda kebangkitannya. Oke. Tapi belum sepenuhnya sembuh. Sepenuhnya sembuh. Ya, karena industri properti itu mencapai titik puncaknya itu adalah tahun 2015 ya. 2015. Kemudian turun 2016, 17 sampai 18. Nah, 2019 sebenarnya menampakkan sebuah optimisme ya, industri properti akan bangkit. Nah, tiba-tiba ada pandemi. Ya. Jadi pandemi ini memang meruntuhkan banyak program-program rencana dari para developer, sehingga ini harus berjuang keras untuk bisa bertahan selama 2020 ya, 2021 kemarin. 2 tahun Pak ya? 2 tahun ya. Mudah-mudahan memang banyak lah ya teman-teman kita yang masih bertahan, dan kemudian tahun 2022 ini mendapatkan tanda-tanda bahwa ini akan bangkit kembali. Kalau saya memisalkan kalau industri properti kena COVID itu kira-kira dulu CT-nya 15, sekarang CT-nya udah 20 atau 25 lah ya. Jadi sudah menampakkan kesembuhan, tapi juga belum sembuh benar karena luka-luka dari tahun 2016 sampai sekarang sebelumnya juga masih banyak sekali teman-teman kita yang harus berjuang untuk bisa menyembuhkan diri dan kembali normal seperti sedia kala. Artinya perlu treatment khusus dan dokternya juga khusus nih Pak buat properti ini Pak. Karena biar bagaimanapun tuh properti bergerak, semua bergerak tuh Pak. Karena dampak ikutannya banyak properti. Betul. Gimana Pak? Ya, properti ini adalah bukan prime mover. Prime mover itu artinya penggerak dasar dari sebuah kebangkitan ekonomi ya. Prime mover itu adalah industri-industri dasar ya, seperti migas, mungkin industri-industri yang bergerak di bidang ekonomi yang khusus. Kemudian dia akan menggerakkan sektor properti. Nah, properti ini di level driver ini akan mengakselerasi pertumbuhan ekonominya berikutnya, karena dari akselerasi ini akan mendrive banyak sekali ya ke backward linkage-nya dari supply material dan lain-lain sampai ke forward linkage-nya ya, tumbuhnya industri-industri baru atau jasa-jasa baru termasuk pariwisata ya, kemudian banyak hal yang bisa dibangkitkan dari industri properti ini, termasuk penyerapan tenaga kerja, kemudian income dari pemerintah juga akan bertambah dengan kontribusi-kontribusi yang selama ini juga sudah dijalankan atau diperankan oleh industri properti ya. Jadi kebangkitan ekonomi didasari oleh industrinya yang basicnya yang muncul ya, yang kuat, kemudian propertinya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, biar ngedrive nih, yang disuntik konsumennya atau developernya Pak? Saya kira dua-duanya ya. Dua-duanya. Saya kira dua-duanya, karena dari sisi market saat ini juga banyak yang dalam tanda kutip terluka lah ya.
Terluka dalam iya, arti iya, iya. memang income-nya juga semakin Nah, kita tahu lah Pak ya, terbatas ya, potongan-potongan di luar. potongan dan lain-lain ya. Banyak konsumen-konsumen yang bergerak di industri-industri atau jasa-jasa yang juga terkena dampak, sehingga mereka juga harus mencoba ke basic ya, menabung dan lain-lain. Sehingga untuk membeli properti mungkin ditahan dulu gitu. Nah itu juga harus dibangkitkan animonya lah ya, adrenalinnya untuk kembali masuk ke industri properti, artinya membeli rumah, ya karena memang itu adalah kebutuhan dasar. Kemudian dari sisi supply-nya, yaitu para developer ini juga banyak hal yang harus dideteksi ya, diinvestigasi atau didiagnosa nih sakit-sakitnya ini supaya bisa kembali tumbuh. Jadi sama-sama lah sebenarnya. Kayak Bapak paham banget nih diagnosa di developer. Apa sih masalah terbesar developer saat ini Pak? Efek dari pandemi ini Pak? Ya, salah satu contohnya adalah bahwa developer ini kan banyak sekali yang menggunakan uang-uang publik ya. Uang publik itu bisa dari bank, dari bond ya, dari beberapa sumber yang mungkin investasi private juga bisa ya. Dengan harapan bahwa itu umpan baliknya sebagai income itu kan muncul di situ. Tapi ternyata pasarnya tiba-tiba juga sakit gitu kan konsumennya. Sehingga harapan dari para investor dalam arti termasuk perbankan, bondholder termasuk dan lain-lain itu juga wah ini gimana nih? Padahal kan mereka berharap juga ada return-nya gitu ya. Nah itulah yang menjadi beban dari para developer, sehingga menumpuk dan menumpuk dan menumpuk gitu kan. Nah mereka kan tidak bisa mengembalikan ya secara penuh ya kewajiban mereka ke sumber-sumber keuangan tersebut. Nah sementara juga di sisi income ada dua ya di properti itu, ada recurring income. Ya seperti ada misalnya mall, hotel gitu ya. Tapi menariknya kan nggak semua developer nih besar kan Pak. Menengah ada juga ada yang kecil ya, ada yang kelasnya UMKM, ada yang menengah, ada yang juga yang besar. Tapi saya lihat memang pandemi ini menghantam semuanya kena Pak ya. Kena ya, termasuk saya dengar juga di developer yang mau TBK, yang belum TBK, termasuk teman-teman kita yang di rumah-rumah yang di MBR ya, mereka juga cukup terkena dampak terutama di daerah-daerah karena konsumen mereka juga semakin terbatas karena kan di MBR itu juga banyak istilahnya potensi-potensi konsumen dia juga menahan diri untuk bisa membeli rumah karena mereka harus mengamankan dapurnya dulu sebelum untuk membeli rumah. Itu saya dengar di daerah-daerah juga seperti itu. Jadi langkah apa sih pemerintah seharusnya? Mungkin pemerintah udah banyak melakukan hal kan? Tapi mungkin ya nggak semuanya kena juga gitu maksudnya Pak. Jadi yang paling fundamental, jadi bahasa saya sih penting dan terpenting apa yang harus dilakukan Pak buat industri ini agar up lagi Pak? Ya saya kira kembali di dua sisi ya. Jadi ya dua sisi artinya di konsumen. Pemerintah sudah membuat sebuah langkah yang saya kira ini sebuah langkah yang cukup agresif ya, ofensif lah ya dengan PPNDTP itu. Itu dari tahun lalu itu Pak ya? Ya dari tahun lalu ya itu membangkitkan sebuah campaign ya terhadap konsumen bahwa kalau membeli properti sekarang kita off nih 10% katakanlah gitu ya. Ada diskon lah gitu. Kita tidak harus membayar. Itu kan juga membuat si konsumen bangkit adrenalinnya, wah saya harus pertimbangkan ini gitu. Sehingga kalau teman-teman dari developer cerita bahwa itu sangat efektif memang ya. Nah, itu salah satu yang saya kira cukup saya ceritanya ya cukup ofensif lah, agresif lah ya dari pemerintah, cukup berani ya. Dan itu saya kira para pengembang harus memberikan apresiasi penuh terhadap kebijakan ini. Ya, itu salah satu yang paling dirasakan. Terus yang kemudian dari sisi supply ya. Supply itu artinya dari para pengembang. Nah, pengembang ini minta lah ya, menginginkan saya kira
sakit ya, penyakitnya dari sumber-sumber keuangan ini bisa dibantu untuk bisa direlaksasi kali Relaksasi, ya. Relaksasi. Saya sudah mendengar dari teman-teman bahwa mereka ada banyak juga strukturisasi dan lain-lain ya. Restrukturisasi ini mungkin perbankan juga harus lebih, bukan merelakan diri ya, lebih memberikan lebih cair, lebih ofensif juga, seperti halnya pemerintah untuk memberikan kontribusinya terhadap Semua ya. bagaimana restrukturisasi ini bisa dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang memang sangat membutuhkan. Jadi tidak sifatnya personal ya, misalnya saya butuh sekali nih, saya mengajukan ke bank Karena ada restrukturisasi. faktor kedekatan. Ya faktor apapun ya, mungkin walaupun tidak ada kedekatan, ya memberanikan diri karena untuk menyelamatkan perusahaannya ya. Mungkin bisa dibalik, perbankan mungkin membuat sebuah program seperti halnya pemerintah, walaupun kita tahu perbankan kan juga mempunyai tanggung jawab terhadap stakeholders yang lain ya, para penabung, para yang juga mengharapkan. Yang bermain di properti kebanyakan ya BUMN kan Pak, kepanjangan tangan pemerintah. Ya, saya kira perbankan banyak ya, di swasta juga saya kira masih banyak swasta yang juga cukup ofensif ya di properti. Saya kira restrukturisasi mengenai keuangan properti ini juga harus digalakan ya. Jadi tidak on the spot gitu, yang mengajukan kemudian dipertimbangkan. Mungkin perbankan bisa membuat sebuah platform lah ya, ada sebuah dasar. Kalau dalam posisi ini, mari kita strukturisasi kembali. Dalam posisi ini begini seterusnya. Jadi ada program-program dan pola-pola yang bisa berlaku untuk semua developer ya, sehingga semuanya bisa sama-sama sebenarnya. Developer ini kan ya ada asosiasinya, Bapak sendiri ya mantan ketua sebuah asosiasi. Seberapa penting kondisi seperti ini peran asosiasi? Sangat penting seharusnya. Asosiasi bisa mengkomunikasikan ya, agak lebih harus berkonsentrasi ke sisi perbankan ya, untuk bisa mengkomunikasikan kondisi-kondisi ini. Ya, jadi sekarang ini cukup agresif adalah di para pengembang-pengembang yang bergerak di rumah-rumah MBR ya, dengan perbankan cukup intens gitu. Tapi saya kira bukan hanya pengembang-pengembang di level itu, di jenis itu, tapi pengembang juga di semua segmen lah ya, supaya karena kesehatan dari developer ini kan juga tidak diinginkan oleh developer sendiri ya, kesakitan ini. Jadi ini kan semua memang keadaan alam. Jadi semua harus bergerak saling mendukung, saya kira sih. Saya mendengarkan juga developer sudah menurunkan level harga dan lain-lain ya, untuk bisa masuk ke pasar. Ya, mungkin dari support dari perbankannya ya, saya nggak tahu, banyak sekali sebenarnya skema-skema restrukturisasi yang bisa dijalankan, dan itu terus terang membutuhkan kepercayaan juga dari perbankan ke developer. Cukup menarik Pak, Bapak bilang ya, developer ya sekuat tenaga melawan. Saya juga ketika ada baliho soal properti terlepas itu promo atau apa, menarik nih. Artinya menjaga pasar, keriangan pasar. Ada penawaran ini, penawaran ini. Gitu ya. Baliho dan iklan-iklan itu bisa sosmed, diartikan adalah nih pasar gitu. Saya bilang gitu sih Pak. Baliho dan iklan-iklan itu juga bisa diartikan bagaimana strugglingnya si developer untuk bisa mengais pasar ya. Jadi kalau dulu kan yang namanya iklan dan woro-woro itu dianggap wah developer ini lagi maju pesat. Sekarang ini tidak selalu bisa diberartikan begitu. Justru developer ini jadi developer ini lagi struggling nih, lagi berjuang sangat keras bagaimana meraih pasar, bahwa saya masih ada nih, saya masih berjuang untuk di sosmed juga seperti itu Pak. Ya, saya kira dengan cukup senang lah gitu. Seluruh media, dan memang saya kira developer memang harus
melakukan usaha-usaha apapun ya, mau sekarang kan ada yang personal juga Iya, ya dengan media-media yang ada, baik secara publik ya, ada warning ya, ada awareness, ada Iya. personal, Ruang-ruang yang ya langsung semua ke ruang-ruang. konsumen dipakai semua, Pak. Ya, saya kira itu. Jadi itu semua dalam konteks struggling dari para developer untuk bisa kembali membangkitkan minat konsumen untuk bisa masuk ke industri properti. Tapi secara pribadi lah ya, Bapak juga developer, mantan ketua RE, terus ya di bawah anggota RE itu sekian ribu, terus ngeliat mereka survive di kondisi ini gimana sih, Pak? Kebayang nggak pertama waktu pandemi? Jadi nggak hanya bicara kesehatan, bicara ekonomi juga, Pak. Ya, suka apa tidak suka, developer mulai berusaha bagaimana caranya membuat skema-skema pembiayaan, skema-skema penjualan yang bisa membuat ini bisa bertahan perusahaannya. Karena sekali fail, tentu sumber-sumber keuangan ini juga akan melakukan penalti juga ya kepada developer ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah si developer ini juga terutama yang masih mempunyai land bank itu, ya itu kan juga harus di-maintain ya land banknya ya. Sekarang ini pada posisi di beberapa developer inventorinya tergerus, tidak cukup masuk ke target, tapi si income-nya ini adalah untuk membayar kewajiban-kewajibannya ke bank. Jadi secara pengeluaran prinsip tetap tuh nggak bisa dibohongin, Pak ya, di awal bulan tuh ya. Ya, jadi misalnya ada kewajiban khusus ke sumber keuangan lah ya, bukan hanya perbankan ya, ke bond juga. Tapi penjualannya tidak cukup untuk bisa meraih development berikutnya gitu, hanya untuk memenuhi kewajiban. Ya. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena dia bisa memenuhi kewajibannya ke bank, tapi developernya tidak berkembang. Ya, tapi inventorinya tergerus terus, tanahnya habis terus gitu. Tapi tanahnya habis hanya untuk menginikan ke bank. Nah, lama-lama ini akan berhenti. Kalau misalnya inventorinya itu habis kan? Benar. Tidak ada tanah lagi gitu. Ini gimana aset nih? Nggak ada buat next bisnis. Nah, jadi bagaimana caranya memenuhi, katakanlah ini per tahunnya kewajibannya itu di restrukturisasi, mungkin di spread lebih panjang, saya nggak tahu, mungkin ada beberapa banyak sih cara yang bisa dilakukan untuk dia bisa bernafas, untuk bisa dia reinvestasi yang baru ya, walaupun melangkah lagi. Jadi inventorinya sih juga bisa dijadikan benefit untuk mereinvestasi. Ya, reinvestasi terhadap tanah juga harusnya kan, terhadap development baru. Ya, jangan sampai ini tanahnya segini, ini dikembangkan, penjualannya juga kurang, ya, kewajibannya dibayar, lama-lama ini akan selesai. Nah, tapi dia tidak cukup bisa kuat untuk bisa bangkit kembali. Nah, itu yang sebenarnya harus kita pikirkan sama-sama, terutama untuk developer yang recurring income-nya rendah, ya kan. Developer kan banyak macam, ada yang recurring income-nya cukup besar, ada yang recurring income-nya rendah. Tapi saya melihat dengan adanya pandemi ini recurring income juga terdampak habis. Ya, mall-mall, hotel, semua yang biasanya bertahan. Apabila industri properti turun naik kan sudah sejak lama ya turun naik. Tapi kalau yang recurring income-nya kuat, turun naiknya industri properti ini bisa diimbangi dengan recurring income yang mungkin masih bisa mempertahankan eksistensi perusahaan. Tapi pada saat pandemi ini, baik yang propertinya maupun yang recurring income-nya, dua-duanya tergilas habis dengan adanya pandemi ini. Jadi saya kira ini adalah harus usaha bersama ya, dari mulai pemerintah,
Ya, dua, swasta, developer, dan konsumennya juga kita edukasi ya, kita terus edukasi. ya maksudnya kita campaign loh. Sekarang juga bisa Saatnya. Misalnya, saatnya masuk ke properti, ininya lebih rendah, harganya lebih rendah, terus kemudian banyak perbankan yang banyak juga ininya kan, bunganya juga lebih rendah untuk KPR, tenor agak panjang. Dan jangan sampai industri properti sudah mulai bangkit lagi. Nah, kesempatan untuk membeli yang lebih affordable juga tidak ada kan. Nah, itu Tahun yang ini Pak bangkit kayak atau habis Lebaran nanti nih Pak, pertengahan ya tahun. mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ya, Kalau saya sih bilangnya harus Pak. Ya, mudah-mudahan karena pandemi ini kan juga nggak bisa diprediksi. Iya Pak. Faktor X-nya. Ya, semua tidak bisa memprediksi, bukan hanya Indonesia. Setuju, ya, saya mendengar bahwa Indonesia sekarang dalam posisi yang sangat baik. Saya mendengar justru di China bisa lebih parah katanya di Indonesia. Mereka, saya dengar karantinanya aja bisa bertahap dari sini ke Shenzhen 2 minggu, ke kota baru, ke kotanya dia seminggu lagi, udah 3 minggu, balik ke Indonesia ya cuma sehari. Tapi di negaranya sendiri cukup lama ya, dan beberapa negara masih menerapkan demikian. Walaupun kita dengar juga di negara-negara di Amerika lah, di Eropa sudah mulai dibuka ya. Oke, Sobat General Estate, obrolan yang cukup hangat dengan Pak Sulaiman Sumawinata. Nah, next selanjutnya Pak Sulaiman di channel YouTube kita juga akan mempunyai kanal sendiri, dan tentunya dengan narasumber di circle beliau. Tentunya dengan segala macam pemikirannya. Nanti konsepnya diskusi juga kan Pak? Iya, insya Allah. Kalau diberi kesempatan saya menghasilkan pemikiran yang bernas dan bergizi. Ya. Salam properti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.